Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan jumpa kembali dengan materi yang kelanjutan yang kemarin. Yang kemarin kan kita membahas tentang yang namanya produksi, ya kan? Ini adalah kelanjutan dari produksi, yaitu apa? Yaitu adalah berkaitan dengan kelangkaan. Ada produksi, ada kelangkaan nantinya. Oke, hari ini itulah yang kita bahas. Jadi sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita dulu berdoa. Karena apa? Apapun kita sebagai makhluk Tuhan, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang akan kita lakukan pada setiap harinya, maka alangkah baiknya kita berdoa untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai dengan dipimpin oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya pada pagi hari ini saya pengen tanya dulu nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah. Karena apa? Dengan setiap harinya kita hadir, kita tidak ada ketinggalan pelajaran apapun pada setiap harinya. Jadi tinggal gampang ketika kita mau ujian, ya udah ujian, kita sudah siap, kita sudah ready. Oke? Dan satu lagi saya pengen mau menunjukkan sama kita bahwasanya pelajaran kita hari ini saya pengen buka dulu sedikit terkait dengan kelangkaan. Kira-kira yang ketika saya bilang kelangkaan, yang dalam pikiran kita ada apa itu kelangkaan? Barang susah dicari, susah didapat. Kira-kira menurut pikiran kita masing-masing, kenapa bisa langka? Kira-kira? Kurang produksi boleh. Apa lagi? Mengambil berlebihan. Good. Apa lagi? Ada yang lain? Karena ini adalah pendapat. Pendapat itu ya bebas kita berpendapat. Artinya terkait dengan benar salahnya nanti kita luruskan. Kita sudah tahu, oh ini barangnya langka nih, aku mau ngambil semua deh untuk stok tahun depan. Nah, itulah yang penyebab kenapa barang-barang itu langka. Disitulah nanti mulai dari harga dan segala macamnya. Oke, saya ini adalah gambaran pelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk mengatasi dan kira-kira apa saja ya faktor yang mempengaruhi nanti terkait dengan yang namanya kelangkaan. Jadi seharusnya kita pada hari ini kita bisa tahu, oh ini faktornya. Jadi ketika kita sudah mengetahui faktornya, maka jangan kita kerjakan lagi, ya kan? Karena itu adalah faktor negatifnya. Faktor negatif kenapa bisa langka. Jadi bagi kita sebagai manusia, kita sebagai generasi muda ya harus kita antisipasi. Oh kita sudah tahu faktornya ini. Jadi nggak usah lagi kita kerjakan seperti hal yang kita udah kerjakan itu tadi, bahwasanya itu salah. Oke, jadi pada pagi hari ini itulah pembukaan terkait dengan materi kita. Jadi apapun materi yang ada di PS ini sebenarnya ada di ruang lingkup kita semua, ada di setiap kegiatan kita sehari-hari di rumah, di sekolah, semuanya ada. Jadi tinggal gampang aja, oh begini. Jadi artinya apa? Kita tidak mengandai-andai, Jakarta saya bilang. Bagi teman kita yang belum pernah tahu Jakarta, apa ya Bapak di Jakarta ini kayak mana bentuknya? Kami cuma lewat dari TV, ngomong Bapak begini, ya kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita kegiatan sehari-hari ya, masa sih kita nggak tahu? Tahu semua kan? Apa yang kita lakukan sehari-hari kita tahu kan? Iya, kenapa? Karena kita makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu kita berinteraksi sesama kita. Apapun kegiatan kita itu dimasuk dalam ruang lingkup materi IPS. Oke, untuk menunjukkan rasa kecintaan kita terhadap
tanah air kita, langkah baiknya kita menunjukkannya dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Berdiri semua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya ini kita lihat untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuannya kita dapat memahami berbagai masalah dari kelangkaan dengan benar. Artinya apa? Masalahnya apa? Dari setiap kelangkaan ini masalahnya apa? Nah, artinya, oh ini faktornya, oh ini penyebabnya, oh ini dia. Jadi apapun yang kita lihat dari faktor penghambat untuk membuat kelangkaan sebuah barang atau satu barang, maka jangan kita kerjakan. Inilah yang menyebabkan nanti terjadinya kelangkaan itu. Seperti misalnya menimbun BBM. Tahu kan BBM kan? Menimbun yang misalnya kayak orang Pertamina itu. Satu orang 10 kali dia timbun di rumahnya. Dia keluarkan lagi, dia apa lagi. Itu sebenarnya faktornya juga. Salah satu faktor penyebabnya. Itulah yang menyebabkan kelangkaan itu. Jadi setelah hari ini kita belajar, maka wajib kita ketahui bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang itu bermasalah atau barang-barang itu menjadi langka, maka jangan kita kerjakan. Oke, sebelum itu kita bahas, saya pengen lihat kemampuan kita dulu, kemampuan awal sebelum saya membuatkan materi yang akan nanti melihat video dan segala macamnya itu. Saya pengen lihat kemampuan kita masing-masing. Saya tidak minta ini wajib benar, tetapi keluarkanlah kemampuanmu, awal kemampuanmu sebelum saya jelaskan kepada kalian. Oke ya, kita akan menjawab soal. Ada beberapa soal ini, silakan dijawab. Tulis nama, kelasnya, kerjakan semampu kita dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan, kerjakan semampunya, keluarkan yang kemampuan pengetahuan kita terkait dengan sebuah kelangkaan. Soalnya itu tidak jauh-jauh dari kelangkaan, apa penyebab dan segala macamnya itu kita jawab. Silakan. Oke, sudah selesai? Oke, silakan dikumpul. Sudah selesai. Ya. Oke.
Alhamdulillah semuanya bisa menjawab. Oke, good. Untuk pretestnya, alhamdulillah semua bisa mengerjakan dengan baik. Lalu saya akan membagikan kepada kita semua terkait dengan bahan ajar. Artinya bahan ajar ini adalah bahan bacaan kita. Sebelum nanti misalnya saya putar video, saya kasih kertas ini sama kalian. Jadi lihat kertasnya, lihat videonya. Artinya apa? Kenapa Pak harus pakai video? Nah, kita kan harus kekinian, ya kan? Kekinian itu artinya memanfaatkan teknologi yang ada. Karena masa-masa remaja pada saat sekarang ini kita lebih enak melihat atau menonton dibandingkan kita harus mengerjakan dan mendengarkan saja gurunya. Tidak menarik. Nah, jadi saya buat sesuatu hal yang menarik versi saya, mudah-mudahan kita lebih mengerti terkait dengan materi yang akan kita bahas nanti. Saya akan membagikan bahan ajarnya. Oke, itu bahan ajarnya. Maka coba perhatikan ini video yang akan saya tunjukkan. Masing-masing kita melihat dan menyimak, sesuaikan dengan. Oke, dengarkan. Jadi masing-masing kalian sambil menonton, kira-kira apa yang pengen ditanyakan silahkan tanyakan ya. Pak, ini kok bisa silahkan. Oke, dari video yang barusan ditunjukkan, kira-kira ada pertanyaan apa yang muncul ketika video itu ada? Ada nggak? Di video ini tadi dia menunjukkan bahwasanya kenapa sih barang-barang itu bisa langka? Dia contohkan pada saat COVID. Kalau bahasa anak sekarang, Parno akan terjangkit COVID-19. Parno itu apa? Ketakutan yang berlebih kepada kita membuat kita itu serakah. Itu manusia. Padahal yang kita butuhkan cuma 2 masker. Tapi karena kita ketakutan, untuk besok, maka kita ambil semua. Itu yang membuat salah satu kelangkaan, ketakutan orang. Ada misalnya kita di posting lihat di dalam sebuah video atau berita bahwasanya bir itu mampu menormalkan atau menjauhkan kita dari COVID, maka kita ambil bir itu semua yang kita bawa dari luar. Itu tidak boleh. Kenapa? Itulah yang penyebab utama kenapa barang itu langka. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita memiliki uang tapi barangnya tidak ada, itu sama saja. Kita butuh, tapi yang kita butuhkan nggak ada guna. Itu. Yang ketiga, tidak kita memerlukan kita butuh sesuatu, tapi produksi yang ada itu berkurang. Kenapa? Karena mungkin ada seperti dia tunjukkan tadi, PHK di mana-mana di perusahaan, mengurangi tenaga kerjanya, maka itu berimbas kemana? Berimbas ke produksi. Yang kerjakan 5 orang dan yang mengerjakan 2 orang, pasti lebih banyak pengerjaannya yang 5 orang. Karena kan banyak dulu tuh waktu dia contohkan di kopi dan segala macam itu, kelangkaan itulah penyebabnya. Kita butuh barang nggak ada. Jadi inilah yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan kelangkaan SDA, kelangkaan SDM. Itu
Itu yang akan kita bahas nanti per kelompok. Jadi saya akan membagikan kelompok kita masing-masing yang sudah saya bagi tadi. Saya akan buat nomornya supaya memudahkan kita untuk nanti presentasi. Saya tunjuk dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini saya akan membagikan dalam KPD yang akan saya bagikan, yang akan nantinya dibahas di dalam setiap kelompok. Oke, ini akan kalian bahas di setiap kelompok dengan menggunakan bahan ajar tadi dan mengingat video yang saya yang saya sajikan tadi. Silahkan dikerjakan per kelompok, silahkan. Setelah itu nanti setelah selesai saya minta setiap kelompok itu presentasi terkait dengan apa yang mereka bahas di dalam setiap kelompok. Silahkan, saya kasih waktunya sekitar 30 menit. Dimulai dari sekarang. Ini coba dulu, baca nanti. Tapi kamu mau dipresentasikan nanti ini ya, terus. Jadi saya minta ini nanti kalian buat kesimpulan dari sini kalian tulis di sini. Oke? Any question? Hah? Ya, kita sambil belajar conversation itu baik itu. Masing kalian siapa temannya yang presentasi, siapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang mereka bahas. Silahkan tanyakan saya. Nanti saya akan bantu, saya akan kuatkan kembali terkait dengan jawaban teman-teman. Oke, sudah siap? Oke, silakan kelompok siapa yang mau maju duluan. Tidak harus berurutan juga boleh, silakan. Oke, kelompok 4. Oke, ikut, silakan. Untuk kelompok 4, siapkan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang SDM, faktor penyebab. 1. Pertumbuhan penduduk di muka bumi terus bertambah. Penambahan populasi manusia tersebut mempengaruhi. Dari teman-teman ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Silakan. kenapa penting pendidikan untuk memproduksi suatu barang? Bisa diulang pertanyaannya? Kenapa penting pendidikan untuk memproduksi suatu barang? Yaitu karena pendidikan akan bisa memperbanyak produk seperti barang. Oke, bagus. Pendidikan di sini, pendidikan itu kenapa? Untuk apa itu? Untuk apa? Meningkatkan pengetahuan SDM, sumber daya manusianya. Makanya dari sini saya bilang, anak-anak semua silahkan rajinlah belajar. Kenapa? Selain untuk meningkatkan pemikiran kita menjadi lebih dewasa, tapi inilah untuk menaikkan tahap pendidikan kita, pemikiran kita terhadap suatu hal. Itu dia, itu dari pertanyaan dan hasil maju teman tadi. Silakan ditutup lagi. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3 atau kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelangkaan sumber daya modal. Faktor penyebab sumber daya modal misalnya mesin-mesin, barang mentah, bahan baku, atau peralatan lainnya. Keterbatasan sumber daya
Karena tanpa modal kita tidak dapat memproduksi. Oke, good. Ada pertanyaan yang lain lagi? Silakan. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, pertanyaan jadi kenapa sih perlu modal di dalam sebuah produksi? Modal itu penting. Karena apa? Setiap kita pengen membuat sesuatu, kita harus punya modal. Bagaimana kita pengen cepat untuk memproduksi, maka kita pakai mesin. Beli mesin pakai modal. Kalau kita modal kecil-kecilan, ya produksinya pelan-pelan. Inilah yang saya maksudkan bahwasanya setiap produksi itu harus memiliki modal yang besar. Jadi pengen produksi apa? Produksi menengah kah? Produksi tinggi kah? Atau produksi biasa saja? Itu yang dimaksud dengan perlunya modal di dalam sebuah produksi. Oke, silakan ditutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sumber daya alam di Indonesia. Faktor penyebab 1. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kelangkaan ialah pertumbuhan penduduk. 5. Letak geografis yang berbeda. Persebaran sumber daya di penjuru dunia ini tidak merata. Ada yang daerah tanahnya subur dan ada yang gersang. Perbedaan daerah ini menyebabkan kelangkaan. Sekian dari hasil presentasi kami, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya. Saya mau bertanya. Oke. Bagaimana cara mengelola sumber daya alam supaya tidak langka? Tidak memakai barang dengan secara berlebihan. Oke. Yang dimaksud dengan kenapa sih sebuah sumber daya alam itu atau sumber daya alam itu bagaimana cara kita untuk tidak memakai berlebihan? Caranya gimana? Seperti saya bilang tadi, semuanya kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, jangan dengan nafsu kita. Artinya apa? Kalau kita sebagai manusia, kita selalu pengen bilang kita 1, 2 itu udah cukup. Ini yang dimaksud dengan yang itulah menjadi hal atau faktor yang sangat mempengaruhi langkahnya sumber daya alam di bumi Indonesia ini. Oke, silakan tutup untuk kelompok. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Judul pada kali ini adalah kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Faktor penyebab 1. Perbedaan letak geografi. Letak geografi dapat menjadi penyebab kelangkaan sumber daya ekonomi. Mengurangi populasi manusia agar kebutuhan lebih mencukupi karena akibatnya akan mempengaruhi kebutuhan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kira-kira ada yang bertanya? Satu. Oke, silakan. Kenapa faktor geografis bisa mempengaruhi wirausaha? Kita dapat melihat kasus ini dari beberapa wilayah yang memiliki tanah subur dan tanah tidak subur. Itulah jawabannya. Oke, good. Silakan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengurangi populasi manusia? Seperti program pemerintah 2 anak cukup. Oke, terima kasih. Sekian hasil presentasi kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meringankan kegiatan kita hari ini, maka silakan kita berdiri dulu untuk kita meringankan, untuk mendinginkan mesin yang udah panas. Oke.
Setelah mesin yang didinginkan, kira-kira dari hasil presentasi teman-teman tadi, kira-kira kelompok berapa yang bisa kita ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada kelompok 4. Kira-kira kelompok berapa? Berdua. Jatuh pada kelompok 2. Oke, dari materi kita pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Bagi anak-anak, silakan. Bagi kira-kira anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan? Tidak mengambil barang berlebihan, mengambil barang secukupnya saja agar tidak mengakibatkan kelangkaan. Itu kesimpulannya. Oke, boleh. Silakan, ada lagi yang lain? Itu kesimpulannya dari kelangkaan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, untuk kesimpulan pada materi pada hari ini adalah terkait dengan kelangkaan, yaitu setiap apapun yang akan kita gunakan, kebutuhan kita khususnya, apapun kebutuhan kita, maka kerjakan, gunakan dengan sewajarnya. Jadi artinya apa? Apapun yang kita butuhkan, gunakanlah sewajarnya tanpa berlebihan di bidang apapun. Itulah kesimpulan dari materi kita terkait dengan kelangkaan pada hari ini. Oke, saya ingin tanya, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Lihat, Pak. Alasannya kira-kira apa? Karena Ada pendinginannya, pendinginan mesinnya atau ice breakingnya, terus ada tanya jawabnya, ya kan? Karena apa? Karena udah murah, sebuah fenomena yang memang tidak bisa dihindari ketika siswa atau ketika kalian lebih enak bertanya kepada temanmu dibanding kepada guru. Ya, dengan kita berdiskusi ini mudah-mudahan nanti ilmunya langsung bisa sampai dan langsung bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke. Setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, saya ingin lihat bagaimana sih peningkatan. Saya akan memberikan post-test kepada kita semua atau tes akhir setelah saya menyajikan materi. Ya, silakan dikerjakan. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Silakan dikumpulkan. Oke, setelah tes ini, maka baiklah materi kita pada kelangkaan pada pagi hari ini. Maka sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, setelah kita berdoa, berarti ini materi kita selesai pada pertemuan kali ini. Maka nanti kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.